Ketika mendengar kata sel, apa yang terlintas di kepala kalian? Apakah sesuatu yang kecil? Atau apakah sesuatu yang berbentuk kotak? Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu sel dan mikroskop. Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman, terlintaskah di kepala kalian mengapa bunga-bunga tersebut memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa yang menyusunnya? Ya, jawabannya adalah sel. Sel begitu kecil dan tidak dapat terlihat oleh mata kita, tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian, melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Dan seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik itu yang besar maupun yang kecil. Teori tersebut mendorong para ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta. Dan tentu saja, penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Alat yang dapat membantu mengamati sel adalah mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Mikroskop ini terdiri atas macam-macam jenis, namun yang akan kita pelajari kali ini adalah mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop yang menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan diperbesar, hal ini dinamakan mikroskop cahaya. Sedangkan mikroskop elektron menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas. Berikut adalah bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama, terdapat lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar penampakan objek. Kemudian, terdapat tombol pengatur pemusat yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya. Lalu, terdapat dasar mikroskop yang berfungsi untuk menjaga kedudukan mikroskop. Kemudian, terdapat tabung mikroskop yang berfungsi sebagai penghubung antara lensa okuler dan lensa objek. Lalu, terdapat pengitar yang berfungsi sebagai tempat lensa objek. Kemudian, terdapat lengan yang berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop hendak dipindahkan. Lalu, terdapat mikrometer yang berfungsi memfokuskan bayangan secara lambat, dan terdapat makrometer yang berfungsi memfokuskan bayangan secara cepat. Kemudian, terdapat meja objek yang berfungsi sebagai tempat meletakkan objek, dan terdapat lampu sebagai sumber cahaya. Itulah tadi pembelajaran kita terkait sel dan juga mikroskop. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.